Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan melakukan presentasi dari tahapan peradilan semu, yaitu tahapan pembuktian. Saya akan memperkenalkan dari Hakim Ketua, Ajat Sudrajat, Hakim Anggota 1 Owen Dilon, Hakim Anggota 2 Diki Ardiansyah, Jaksa Penuntut Umum 1 Alivia Srikandi, Jaksa Penuntut Umum 2 Fitri Soleha, Penasihat Hukum terdakwa Jumadianto, terdakwa yaitu Alia yang diperankan oleh Aurelia Anggita, saksi 1 Aurelia Anggita, saksi 2 Cynthia Nabila, saksi 3 Fitri Soleha, dan petugas pengadilan Diki Ardiansyah. Tahapan peradilan semu dimulai. Sidang Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378 garing PID.B 2020 garing PN.JKT atas nama terdakwa Alia Manda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik. Selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 3 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Aurelia Anggita Fitriani, yang dimana saksi merupakan saksi korban, Yang Mulia. Saudari Jaksa Penuntut Umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baiklah. Saudari saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari, sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Aurelia Anggita Fitriani, tempat tanggal lahir, Jakarta 22 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jalan Mampang Perapatan, Angka Romawi 14, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Ikut kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baik. Saudari kenal dengan terdakwa? Iya, Yang Mulia. Saya kenal dan hanya sebatas rekan kerja. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia.
Saudari saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu tas berwarna hitam dan berisi uang sebanyak 50 juta rupiah dan 2 buah handphone. Saya mengetahuinya setelah rekan kerja saya yang bernama Cynthia Nabila yang memberitahukan kepada saya bahwa dia mengetahui kejadian tersebut dan melihat terdakwa masuk ke ruangan kerja saya dan membawa tas kerja saya dari ruangan kerja saya yang mulia. Bagaimana reaksi saudara telah mengetahui hilangnya tas saudara? Saya bingung, marah, dan mau mencari siapa yang mengambil tas saya yang mulia. Baik, coba saudara jelaskan pada saat saudara keluar dari ruangan kerja saudara dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah posisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah yang mulia, melainkan tas saya yang tidak ada di ruangan kerja saya yang mulia. Baik, saudari jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang milik korban? Iya benar yang mulia, barang tersebut adalah milik saya yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 1. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi. Kapan saudara saksi mendengar bahwa terdakwa Aurelia Anggita Fitriani telah masuk dan mengambil tas di ruangan saudara? Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet yang mulia. Saya diberitahukan oleh saudara Cynthia Nabila bahwa dia tadi melihat terdakwa masuk ke ruangan saya dan keluar membawa tas saya. Baik, saudara saksi. Sudah berapa lama saudara terdakwa bekerja di perusahaan tersebut? Dan berapa gaji yang diperoleh terdakwa? Ya, yang mulia. Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 tahun, dari 2 tahun setengah, dan gaji terdakwa per bulan sebesar Rp2.100.000. Yang mulia. Baik, apakah sebelumnya saudara saksi dan terdakwa telah mempunyai permasalahan? Saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pencurian ini, yang mulia. Baik, cukup yang mulia. Silakan hakim anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudari saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan hal tersebut, yang mulia. Coba saudara jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat tindak pidana pencurian tersebut? Terdakwa mengambil tas kerja saya yang di dalamnya berisi uang sebesar 50 juta rupiah dan 2 telepon genggam, yang mulia. Selain barang tersebut, apakah ada barang lain yang diambil oleh terdakwa? Tidak ada, yang mulia. Baik, itu saja dari saya, cukup. Saudari jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, coba saudara jelaskan apakah ruangan kerja saudara semua karyawan bebas keluar masuk? Tidak, yang mulia. Ruangan saya tidak diperbolehkan karyawan bebas keluar masuk, kecuali bagi yang mempunyai kepentingan mengenai administrasi dan keuangan. Saudara saksi, apakah selain terdakwa masih ada orang lain yang ikut membantu terdakwa melakukan pencurian tersebut? Tidak ada orang lain yang membantunya, yang mulia. Hanya terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut. Baik, yang mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Kepada saudara saksi, yang ingin saya tanyakan, saudara berada di mana? Sehingga saudara tahu bahwa
Saudara Aurelia yang mengambil satu tas berisi uang dan 2 buah HP. Saya saat itu sedang berada di toilet, Yang Mulia. Saudara saksi, saya tanyakan sekali lagi. Apakah saudara yakin isi dari tas tersebut uang sebesar 50 juta dan 2 buah telepon genggam? Dan yang kedua, mengapa sehingga saudara menyimpan uang di tas tersebut? Benar, Yang Mulia. Isi dari tas saya yaitu uang sebesar 50 juta rupiah yang berada di dalam amplop coklat dan 2 buah telepon genggam. Saya menyimpan di tas tersebut karena rencananya uang tersebut akan saya simpan di bank, Yang Mulia. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup, Majelis Hakim. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Saudari terdakwa, saya ulangi. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Baik, saudari jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Saksi kedua atas nama Cynthia Nabila. Saksi atas nama Cynthia Nabila dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Iya, Yang Mulia. Saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah. Bisa lihat kartu identitas saudari berupa kartu tanda penduduk? Ini, Yang Mulia. Baiklah. Pertama-tama, saudari Cynthia Nabila, tempat tanggal lahir. Pekanbaru, 29 Agustus 1994, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Kasuari, angka Romawi 9, Blok A, B, 12, nomor 18 Bintaro, Sektor 9, Tangerang Selatan. Pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Benar, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudari memberikan, saudari harus disumpah dan berjanji. Untuk itu saudari bersedia disumpah. Saya atau bersedia, berjanji? Yang Mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ikut kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang keterangan benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia.
Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, Yang Mulia. Kenal sebatas rekan kerja. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari kenal saudari Aurelia Anggita Fitriani? Ya, Yang Mulia. Saya kenal Aurelia hanya sebatas rekan kerja, Yang Mulia. Saudari saksi, mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di Ya, persidangan saya ini? mengerti, Yang Mulia, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian. Apakah saudari tahu antara korban terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Pengetahuan saya tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa, Yang Mulia. Coba saudari jelaskan selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang ikut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian? Tidak, Yang Mulia. Pada saat terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudara Aurelia Anggita Fitriani dan keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya yang bernama Fitri Soleha melihatnya, Yang Mulia. Apa yang saudari beritahukan kepada korban yang pada saat itu panik dan kebingungan pada saat kehilangan tasnya? Iya, Yang Mulia. Saya menceritakan bahwa sebelum saudari korban kehilangan tasnya di ruangan kerja, terlebih dahulu saudari Fitri Soleha memberitahukan kepada saya bahwa tadi melihat terdakwa, yaitu saudari Aurelia masuk ke ruang kerja korban dan keluar membawa tas korban. Baik. Saudara Hakim Anggota 1, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau mendengar kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Sekitar pukul 1:15, Yang Mulia. Saudara saksi, saudari saksi tahu dari siapa? Dari rekan kerja saya, Yang Mulia, yaitu saudari Fitri Soleha, yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian. Apa yang saudara lakukan setelah diberitahu dari saudara Fitri Soleha yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian? Pada saat itu, saya langsung memberitahukan korban, yang mana saat itu sedang kebingungan karena tasnya sudah tidak ada lagi di ruang kerjanya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya pada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Pak Ketua. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Tahu, Yang Mulia. Dan yang sepengetahuan saya, yang saya dengar, pelaku mengambil tas korban yang dimana berisi uang sebesar 50 juta rupiah dan 2 buah telepon genggam, Yang Mulia. Saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke ruangan korban dan mengambil tas korban tidak meminta izin kepada korban atau siapapun? Iya, Yang Mulia. Terdakwa tidak meminta izin kepada korban dan karyawan lainnya, Yang Mulia. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari saya. Terima kasih Hakim Anggota 2. Selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat terjadinya pencurian saksi berada di ruangan kerja saksi dan jarak antara ruangan kerja saksi dan korban kira-kira berapa meter? Iya, Bu. Kalau tidak salah, saya berada di ruangan kerja saya pada saat itu. Akan tetapi saya tidak melihat secara langsung karena saya lagi melakukan pembekuan pada saat itu. Dan jaraknya lebih kurang 4 meter dari ruang kerja korban, Bu. Coba saudara jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pencurian. Sepengetahuan saya, Bu, pada saat itu yang ada di lokasi kejadian itu hanya ada saya serta saudari Fitri Soleha. Karena karyawan yang lain belum pulang dari jam makan siang. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari kami. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum.
Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya ulangi. Ada. Ya. Ada. Baik. Yang Silakan. mulia. Baik, saudara saksi. Pekerjaan korban di kantor tersebut sebagai apa? Pekerjaan korban sebagai bendahara kantor, Pak. Saudara saksi, apakah pada saat korban kehilangan tasnya, korban langsung menanyakan kepada saudara? Iya, Pak. Korban menanyakan, dan saya menceritakan kepada korban apa yang saya dengar dari saudari Fitri Soleha, yang melihat terdakwa mengambil tas korban pada saat itu. Baik, Yang Mulia. Pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, saudari saksi. Apakah saudari saksi akan menambahkan keterangan yang saudari ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Yang Mulia keterangan dari saya. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar, Yang Mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudari saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Saudari jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi ketiga ke ruangan persidangan. Saksi ketiga atas nama Fitri Soleha. Saksi atas nama Fitri Soleha dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan sidang ini, Yang Mulia. Baiklah. Bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah. Saudari saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri saudara. Dan saya minta saudari menjawab dengan jelas. Nama, Fitri Soleha. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 29 Januari 1998. Jenis kelamin, perempuan. Agama, Islam. Alamat, Jalan Alpukat, Angka Romawi 5, No. 1D, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat. Pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta. Kebangsaan, Indonesia. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah dan berjanji. Untuk itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, ikut kata-kata saya. Demi Allah. Demi Allah. Demi Silakan Allah, diikuti. Saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudari saksi, telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, Yang Mulia, saya mengenal terdakwa, tapi hanya sekedar rekan kerja, Yang Mulia. Saudari saksi,
Mengertikah saudari mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti Yang Mulia, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian. Baik. Saudari saksi, apakah betul saudari saksi melihat terdakwa mengambil tas milik korban? Iya, Yang Mulia. Saya melihat terdakwa masuk dan mengambil tas milik korban di ruangan kerjanya. Baik. Saudari saksi, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, saudari berada di mana? Saya berada tidak jauh dari ruangan korban Yang Mulia. Baik. Saudari Hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, Ketua. Terima kasih. Saudari saksi, saudari pada saat itu sedang melakukan apa? Saya sedang mengambil minum di dispenser yang berada tepat mengarah ke arah ruangan korban Yang Mulia. Saudari, pada saat mengambil air minum, saudari melihat terdakwa masuk dan keluar membawa tas korban? Benar Yang Mulia, saya melihat terdakwa keluar membawa tas sambil melihat sekelilingnya. Baik, Ketua. Pertanyaan dari saya cukup. Saudara Hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Ada, Pak Ketua. Baik. Saudara saksi, berapa jarak saudara dengan ruang kerja korban? Kurang lebih sekitar 5 meter Yang Mulia. Coba tolong saudara jelaskan dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut. Sepengetahuan yang saya lihat Yang Mulia, terdakwa masuk pelan-pelan ke ruangan kerja korban dan mengambil tas korban. Setelah itu terdakwa keluar sambil memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati Yang Mulia. Pertanyaan dari saya cukup, Ketua. Baik, Hakim anggota 2. Selanjutnya bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah pada saat terdakwa keluar dari ruang kerja korban dan membawa tas, apakah terdakwa sempat melihat saudara yang sedang memperhatikan terdakwa? Iya, Bu. Sempat melihat dan saya menundukkan kepala ke arah gelas yang sedang saya isi. Dan saya sambil memperhatikan terdakwa dengan hati-hati. Jangan sampai terdakwa tahu bahwa saya melihatnya, Bu. Coba saudara jelaskan dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut. Ya, Bu. Setahu saya, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke ruang kerja korban dan mengambil tas korban yang pada saat itu berada di atas meja kerja korban, kemudian meninggalkan ruang korban. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat selain terdakwa ada orang lain yang membantu dalam proses pencurian tersebut? Iya, Bu. Sepengetahuan saya, tidak ada orang lain yang membantu terdakwa, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan pencurian itu. Saudara saksi, coba saudara jelaskan barang apa saja yang diambil oleh terdakwa pada saat pencurian tersebut. Iya, Bu. Sepengetahuan saya, terdakwa mengambil tas yang berwarna hitam milik korban, tapi saya kurang tahu di dalam tas korban itu isinya apa. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudari jaksa penuntut umum. Selanjutnya penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Iya, ada majelis hakim yang terhormat. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, saudara saksi. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara memperhatikan gerak-gerik terdakwa. Berarti saudara tidak bekerja saat itu. Apa yang sebenarnya saudara lakukan saat itu? Ya, Pak, saya sedang bekerja, akan tetapi saya haus dan saya kemudian mengambil air di dispenser. Dan pada saat itulah saya melihat pelaku gerak-gerik yang mencurigakan. Saudara saksi, saudara melihat terdakwa masuk ke ruangan korban saat itu dan keluar membawa tas korban. Kenapa saksi tidak langsung menegur terdakwa? Ya, Pak, pada saat itu saya ingin atau mau menegur terdakwa, akan tetapi saya takut akan diancam oleh terdakwa.
Baik, Majelis Hakim. Pertanyaan dari kami cukup. Pada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan pada saksi? Tidak ada lagi Majelis Hakim. Saudara saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan saudari saksi? Baik, untuk sementara keterangan dari saya cukup Yang Mulia. Saudari terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Ya, benar Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi 3 kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi lagi, maka kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Saudari dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Saudari jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang ingin diajukan di persidangan ini lagi? Tidak ada Yang Mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum, terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi Yang Mulia. Baik. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2020, jam 13.00 waktu Indonesia Barat, dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka, dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Terima kasih atas presentasi dari teman-teman semua. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.